Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang buku Ekspres TKA dari Erlangga untuk materi pelajaran matematika. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini topiknya itu tentang bilangan. Jadi kita langsung ke soalnya saja. Kita ke telaah soal terlebih dahulu. Di sini untuk nomor 1, X-nya itu tidak sama dengan 0, Y juga tidak boleh sama dengan 0. Bentuk sederhana dari soal berikut itu apa gitu kan ya. Kita bisa selesaikan terlebih dahulu si nomor 1 ini dengan menyelesaikan yang ada di dalam kurung. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. Di sini saya punya 2, X pangkat negatif 5, Y pangkat 3 dibagi dengan 8 X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 2 ya. Oke, 2 bagi 8 otomatis 1/4. Kemudian kita bisa bagi X pangkat negatif 5 dengan X pangkat 3 yaitu X pangkat negatif 8. Y pangkat 3 bagi Y pangkat negatif 2 Y pangkat negatif Y pangkat 10 maksud saya. Oke, jangan lupa dipangkatkan 2. Maka 1/4 pangkat 2 itu 1/16 ya, berarti 16, taruh di bawah. Kemudian X pangkat negatif 8 dipangkatkan 2 berarti X pangkat negatif 16. Y nya berarti Y pangkat ini harusnya Y pangkat 5 ya, karena 3 dikurangi negatif 2 itu 5. Nah 10 nya baru ini 5 dipangkatkan 2, jadi sama dengan Y pangkat 5 dipangkatkan 2 Y pangkat 10. Hasilnya jadi Y pangkat 10 per 16 X pangkat 16. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Kita rapikan ya. Oke, di nomor 2 itu perhatikan persamaan berikut. Persamaan bernilai setara dengan, kita cek dulu yang ada di dalam kurung ini. Sekali lagi, saya pernah bahas kalau nggak salah tentang soal ini. Ketika bentuk pangkatnya negatif 1 seperti ini, kita bisa buat pangkatnya menjadi positif dengan membalik posisinya. Itu 32 M pangkat 9 N pangkat negatif 1 dibagi dengan 2 M pangkat 5 N pangkat negatif 5. Udah selesai, tinggal kita hitung. 32 bagi 2 16, M pangkat 9 bagi M pangkat 5 itu berarti M pangkat 4. N pangkat negatif 1 bagi N pangkat negatif 5 itu N pangkat 4. Berarti jawabannya adalah opsi yang ini betul. Pernyataan 3 betul. Kemudian kita juga bisa ubah 16 nya jadi 2 pangkat 4, M nya pangkat 4, N nya pangkat 4. Atau kita bisa kumpulkan 2 dikali M dikali N pangkatkan 4. Maka ini juga akan sesuai dengan pilihan yang 1. Maka jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Jawabannya B ya. Oke, di nomor 3 kita punya X sama dengan 9, Y sama dengan 8, maka nilai dari X pangkat negatif setengah dikali akar pangkat 3 dari Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1/3 dan dikurangi X pangkat setengah. Untuk menyelesaikan soal ini seperti biasa, kalau ada bentuk akar kita ubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat. Jadi nanti Y nya pangkat 2/3 ya, dibagi dengan Y pangkat 1/3 dikurangi dengan X pangkat 1/2. Kalau sudah, kita substitusi saja. Ini berarti X pangkat negatif setengah itu berarti 9 pangkat negatif setengah. Kemudian Y nya pangkat 8 pangkat 2/3 dibagi dengan, berarti sini 8 pangkat 1/3 dikurangi 9 pangkat setengah. Kita ubah si 9 nya menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif setengah ya, dikurangi dikali ya. 8 nya kita ubah juga menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 dibagi dengan 2 pangkat 3 pangkatkan 1/3 dikurangi 9 nya 3 pangkat 2 pangkat 1/2. Oke, kita bisa hitung 2 dikali negatif setengah itu berarti 3 pangkat negatif 1 ya. 3 pangkat negatif 1 ini berarti 2 pangkat 2. Dari mana? Dari 3 dikali 2 bagi 3 dibagi dengan, ini 3 kali 1/3 itu 1, 2 pangkat 1 berarti sini 3 pangkat 1 juga, berarti ini
3 pangkat negatif 1 itu sepertiga, 2 pangkat 2 itu 4, dibagi dengan 2 dikurangi 3, hasil adalah negatif 1. Maka hasil adalah 4 kali sepertiga, itu 4/3, dibagi negatif, maka jawabannya adalah, jawabannya mana? Oh ya, ada di atas nih, jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu terlihatnya susah, tapi nggak terlalu susah juga. Kita ubah menjadi bentuk pangkat aja, pangkat pecahan. Yang paling dalam tuh akar X ya. Akar X itu berarti X pangkat setengah, kemudian dikali dengan X pangkat 2. Di dalamnya lagi tuh ada akar sepertiga kan. Maka pangkatkan sepertiga dikali dengan X pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/5 gitu ya. Sama dengan X pangkat P per Q. Nah, untuk menyelesaikan soal macam ini, kita harus tahu urutan penyelesaian operasi. Kita kan taunya tuh kalau ada perkalian pembagian selesaikan mereka dulu, tapi kalau dalam perpangkatan, kalau ada perpangkatan atau akar-akaran, maka selesaikan dulu perpangkatan baru perkalian. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya sini dulu. X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. 2 tambah setengah itu berarti kan 5/2 ya. X pangkat 5/2 dipangkatkan 1/3. Jangan lupa dikali dengan X pangkat 3. Jangan lupa juga dipangkatkan 1/5. Maka jangan dikali dulu tapi dipangkatkan dulu. Jadi di sini ada X pangkat 5/6 baru dikali dengan X pangkat 3. Jangan lupa nanti dipangkatkan 1/5 di ujungnya. Maka di sini berarti kita kalikan, kita tambahkan ya. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah, berarti 3 tambah 5/6. 6 kali 3 itu 18, 18 ditambah 5 berarti 23. X pangkat 23 per 6 dipangkatkan 1/5. Maka X-nya pangkat 23/30 kan sama dengan X pangkat P per Q, otomatis P tambah Q-nya sama dengan 23 ditambah 30 sama dengan 53. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut di nomor 5. Perhatikan teks berikut. Ini adalah gambar teh tarik ya. Ini kurang jelas, mohon maaf ya. Pak Ali adalah seorang penjual teh tarik. Teh tarik buatannya menggunakan bahan yang berkualitas antara lain teh hitam, rasa melati, gula aren, air, dan susu. Teh tarik tersebut dikemas dalam gelas dengan ukuran isi 2,2 pangkat negatif 3 liter. Kemudian minggu lalu Pak Ali berhasil menjual sebanyak 2 pangkat 9 gelas teh tarik. Minggu ini Pak Ali berhasil menjual sebanyak 2 pangkat 10 gelas teh tarik. Berdasarkan teks tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut. Di sini pernyataan pertama 2 pangkat negatif 4 lebih dari 2 pangkat. Pernyataan 1 ya, 2 pangkat negatif 4 itu kan sama dengan 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16. Kalau 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Which is nilainya 2 pangkat negatif 4 itu jauh lebih kecil dibandingkan 2 pangkat negatif 3 ya. Berarti ini salah. Kemudian 2 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 6. Ini salah karena 2 pangkat negatif 3 itu 1/8. Kemudian 2 pangkat negatif 4 liter sama dengan 60. Ini persamaan ya, 2 pangkat 4 negatif liter itu sama dengan 62,5 liter. Berarti 2, negatif 4 itu 1/16 dikali ke mililiter, berarti liter ke mililiter itu kali 1000 ya. Berarti 1000 mililiter. 1000 bagi 16, 1000 bagi 16 itu akan sama dengan 6,2 ya. 62,5 mililiter. Berarti ini betul. Kemudian 2 pangkat 10 lebih dari 2 pangkat 9, betul ya. 2 pangkat 10 itu 1024. Teman-teman hitung aja 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10, hasilnya 1024. Kemudian 2 pangkat 9 itu sama dengan berarti 1024 bagi 2, 512. Otomatis lebih kecil. Sini 502 nya, maka 2 pangkat 10 jauh lebih besar dibandingkan 2 pangkat 9. Betul ya. Kemudian untuk menuangkan teh tarik sebanyak 2 pangkat negatif 3 liter ke dalam gelas, volume gelas minimal yang perlu disajikan adalah berukuran 130 ml. 2 pangkat negatif 3 itu 1/8 liter ya. 1/8 dari liter itu berarti 1/8 dikali 1000. 1000 bagi 8 itu 12,125 ya, 125 ml. Otomatis
gelas minimal disediakan 130 itu betul ya, karena biar kalau misalkan harus 125 nanti ada yang tumpah-tumpah pasti karena kegoyang-goyang, maka otomatis 130 itu udah cukup. Itu jawabannya. Oke, kita bisa lanjut untuk latihan soal mandirinya. Di sini bentuk sederhana dari A pangkat 2, B pangkat negatif 3, C pangkat 4 dibagi A pangkat 5, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 2, pangkat negatif 1 itu berapa gitu kan. Di sini kan dia pangkatnya negatif 1, seperti biasa kalau pangkatnya negatif kita balik aja posisinya. Jadi A pangkat 5, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 2 dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat negatif 3, C pangkat 4. Karena pangkatnya 1 jadi nggak usah dipangkatin lagi ya, karena 1 kan tetap 1 ya. Maka tinggal A pangkat 5 bagi A pangkat 2 jadi A pangkat 3. Kemudian B-nya pangkat negatif 4 bagi negatif 3 itu berarti B pangkat negatif 1. C-nya berarti negatif 2 dibagi 4 itu C pangkat negatif 6. Maka hasilnya adalah A pangkat 3 per B C pangkat 6. Jawabannya adalah yang A pangkat 3, berarti yang B ya. Itu. Nah untuk nomor 2, ini nomor 1 ya. Saya nomor 2 nya di sini aja biar nggak penuh. Untuk nomor 2 di sini kan ada dalam akarnya, di akar pangkat, maka kita ubah dulu bentuknya, tapi kita tulis dulu A pangkat negatif 1/3 dikali B pangkat negatif setengah dikali C dipangkatkan 3 kan katanya, maka kita bisa tuliskan A nya pangkat negatif 1/3 dikali B pangkat negatif setengah dikali C pangkatkan 3 kan. Jangan lupa dipangkatkan lagi dia dengan si akar yaitu pangkat setengah. Kita selesaikan dulu yang di dalam, berarti A pangkat negatif 1/3 dikali 3 berarti A pangkat negatif 1, B nya berarti pangkat negatif 3/2 dan C nya pangkat 3. Jangan lupa dipangkatkan lagi dengan setengah, berarti A nya berarti A pangkat negatif setengah, B nya pangkat negatif 3/4 dan C nya pangkat 3/2. Kalau sudah kita substitusi, A nya 9, B nya 16, C nya 36. Berarti A nya 9 pangkat negatif setengah gitu ya, B nya itu 16 pangkat negatif 3/4, C nya berarti 36 pangkat 3/2. Kita ubah bentuknya, 9 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 pangkatkan negatif 1/2, 16 itu bisa dibikin menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan negatif 3/4, 36 itu kita bisa ubah menjadi 6 pangkat 2 dipangkatkan 3/2, berarti 3 pangkat negatif 1 ya. Kemudian ini 2 pangkat negatif 3, berarti ini 6 pangkat 3 ya, berarti 6 pangkat 3 per 3 dikali 2 pangkat 3. 6 pangkat 3 kita tulis ulang, 6 pangkat, oh ya bisa dihitung ya, 6 pangkat 3 dikali 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 lah ya, biar dipisah gitu loh. Kemudian di sini 6 nya kita pisah, 6 pangkat 2 dikali 6, di sini 3 kali 2 6, ini 2 pangkat 2, jadi hasilnya 6 bagi 6 habis, 6 pangkat 2 itu 36, 36 bagi 4 hasilnya adalah 9. Jawabannya adalah 9 yang C. Oke, kita lanjut di nomor 3, kita rapikan dulu. Oke, di nomor 3 kita bisa buat sebuah penyelesaian dengan kita memisalkan terlebih dahulu untuk X-nya. Di sini X-nya kan X pangkat 2N sama dengan 3 ya. Maka kita bisa buat X pangkat 2N-nya kita tulis ulang sama dengan 3. Nah, gimana caranya biar X-nya itu nggak pangkat 2 gitu loh. Jadi kita buat X pangkat N-nya itu, X-nya itu pangkat N bukan X pangkat 2N. Kalau saya tulis X pangkat N-nya dipangkatkan 2 juga boleh kan ya, kayak gini. Nah biar 2 nya hilang maka kita kali dengan apa ya, kita pangkatkan dengan setengah, maka nanti X pangkat N doang, maka ini tinggal 3 pangkat setengah atau sama dengan akar 3, berarti N nya sama dengan 3 pangkat setengah, X pangkat N nya sama dengan akar 3. Kemudian kita di soal itu kan punya informasi bahwa X nya pangkat 5N, maka kita bisa tulis X pangkat 5N itu X pangkat N dipangkatkan 5 kan ya.
Maka sama saja kita bisa tulis 3 pangkat setengah dipangkatkan 5 itu sama dengan 3 pangkat 5/2. 5/2 itu bisa didapat dari 3 pangkat 2 ditambah setengah kan ya. Nah, 3 pangkat 2 ditambah setengah, 3 pangkat 2 kita pisah karena penjumlahan pangkat itu kita bisa pisah dari perkalian kan, perkalian si basisnya. Maka jadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat setengah, ya enggak? Oke, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat setengah itu akar 3. Oke, berikutnya tinggal kita buat X pangkat 3N. X pangkat 3N itu berarti sama aja X pangkat N dipangkatkan dengan 3. X pangkat N-nya jadi 3 pangkat setengah dipangkatkan dengan 3, maka otomatis 3 pangkat 3/2. 3/2 kita bisa pisah menjadi 1 ditambah setengah kan ya. Nah, maka kita bisa jadikan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah, atau nilainya akan sama dengan 3 akar 3. Itu kalau sudah kita ke soalnya. Soalnya tuh minta X pangkat 5N. Sini aja ya. X pangkat 5N dikurangin X pangkat negatif 5N. Dibagi dengan X pangkat 3N ditambah dengan X pangkat negatif 3N. Kita substitusi. X pangkat 5N itu berarti 9 akar 3 dikurangi dengan, nah ininya karena pangkat negatif maka kita ubah menjadi bentuk pecahan 1 per gitu kan. Maka ini jadi 1/9 akar 3 dibagi dengan, di sini berarti 3 akar 3 ditambah dengan 1/3 akar 3 kan ya. Gitu. Tinggal kita samakan penyebutnya. 9 akar 3 dikali 9 akar 3 itu berarti 9 kali 9 81, 81 dikali 3 ya. Dikurangi dengan 1 dibagi 9 akar 3. Ini sama dengannya saya hapus dulu biar nggak terlalu pusing. Kemudian kita samakan penyebutnya yang bawah itu sama dengan 3 akar 3. 3 akar 3 kali 3 akar 3 itu berarti 9 kali 3 27 ditambah 1 ya. Oke, berarti tinggal kita hitung 281 dikali 3 itu 243 dikurangi 1 berarti 242 dibagi dengan 9 akar 3 per 28/3 akar 3 gitu ya. Kalau pembagian pecahan itu kan sama aja kayak perkalian yang dibalik ya. Maka kita tuliskan 242 9 akar 3 dikali dengan 3 akar 3 dibagi dengan 28. Ini habis akar 3-nya kebagi ya. 3 bagi 9, ini 1/3 di sini berarti. Nah, tinggal kita tuliskan 242 dibagi dengan berapa ini berarti 28 kali 3 ya. Coba kita tulis 28 kali 3 itu berarti 4, 2, 6, 84 ya. Oke. Nah, kemudian kita coba bagi dengan 2 kali ya. Kalau kita bagi 2, 242 bagi 2 itu 121. 84 bagi 2 itu 42 ya. Ya enggak? Maka jawabannya adalah yang apa ini ya? 121/42 itu ada nggak ya? Oh ya, jawabannya adalah yang A ya. Nih. Mungkin sekian dulu untuk soal nomor 4 sampai nomor 10, kita lanjutkan di video berikutnya. Dadah.